Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya materi selanjutnya, yakni garis dan sudut. Yang pertama, satuan sudut. Satuan sudut sama dengan satuan waktu yang pernah kalian pelajari di SD. Jadi ada jam, menit, detik. Oke, untuk satuan sudut yang pertama, 1 derajat. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 60 menit itu tandanya seperti petik atas ya. Kemudian 1 menit sama dengan 60 detik. 1 derajat sama dengan 3600 detik. Silakan dilihat catatan sampingnya ya, tanda-tandanya. Kalau derajat bulat atas, kalau menit tanda petik 1 di atas, kalau detik tanda petik 2 di atas. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi dari besar ke kecil, kalau sekarang dari satuan kecil ke besar. 1 menit berapa derajat? Berarti 1/60. 1 detik 1/60 menit. 1 detik 1/3600 derajat. Jadi kalau ini dibalik dari satuan besar ke satuan yang kecil menjadi sepernya. Sebagai contoh soal, 5 derajat sama dengan berapa menit? Kalau 1 derajat 60 menit, maka 5 derajat 5 dikali 60 menit. Jadi hasilnya 300. Kemudian contoh yang kedua, 10 menit berapa detik? Tinggal kalikan, 1 menitnya berapa detik? 60 kan, berarti 10 kali 60, 600. Yang nomor 3, 7200 detik berapa derajat? Nah, ini contoh soal untuk satuan yang kebalikan. 7200 detik sama dengan 1/3600 dikali 7200, hasilnya 2 derajat. Bisa dilihat caranya ya. Oke, untuk soal nomor 4, 420 detik berapa menit? Karena 1 detik adalah 1/60 menit, maka kalau 420 tinggal dikali 420 dikali 1/60, jadinya 7 derajat. 7 menit. Begitu juga untuk soal-soal di bawahnya ya. Yang nomor 6, 1800 detik berapa derajat? Tinggal dilihat 1 detik kan 1306 1000/3600 derajat. Jadi kalau 1800 berapa derajat? Tinggal dikalikan 1800 kali 1/3600. Coba dihitung hasilnya berapa. Oke, sebab berikutnya mengenai penjumlahan ataupun pengurangan satuan sudut. Ini pun hampir sama dengan kalau kalian menjumlahkan jam, menit, detik secara bersusun di jenjang SD. Jadi semoga kalian ingat dan paham caranya ya. Jadi di situ ada contoh soal yang penjumlahan 20 derajat, kelihatan nggak? 20 derajat 18 menit 45 detik dijumlah dengan 3 derajat 4 menit 30 detik. Jadi langsung saja caranya ya, kita mulai dari yang paling belakang, yang paling berada di kanan. 45 ditambah 30 kan 75 detik. Karena 75 itu lebih dari 60 detik, maka kita pisah seperti yang kalian lihat. 75 ada tanda cabang 60 detik dan 15 detik ya. Jadi yang 60 detiknya kan sama dengan 1 menit. 1 menit nanti bisa ditaruh di satuan yang ada di depannya, disimpan di situ menjadi satuan menit atau satuan yang lebih besar. Nah, yang ditulis di bawahnya adalah 15 detik sebagai hasil penjumlahan. Jadi 15 detiknya ditulis di bawah, 1 menitnya tadi dipindahkan ke satuan yang di depannya. Jadi kita jalan ya dari kanan ke tengah. 18 menit ditambah 4 menit ditambah 1 menit hasil dari sebelahnya tadi, jadinya 23 menit. Kemudian yang paling kiri 20 derajat tambah 3 derajat 23 derajat. Gitu caranya ya. Yang pengurangan juga sama. Jadi misal contohnya nih, kalian lihat yang sisi kanan ini. Nih kan, 18 derajat 15 menit 12 detik dikurangi 4 derajat 20 menit 50 detik. Nah, karena 12 diambil 50 tidak cukup, jadi kita pinjam 1 dari satuan menit. 1 menit itu kan artinya 60 detik. Berarti 60 dijumlah 12 jadi 72. Maka 72 dikurangi 72 dikurangi 50 adalah 22 detik. Kemudian yang kiri tadi, yang tengah 15 habis dipinjam 1 tinggal 14. Berarti 14 kurangi 20 tidak cukup. Berarti pinjam 1 derajat. 1 derajat kan 60 menit. Maka 14 tambah 60 74 dikurang 20 tinggal 54.
Kemudian yang paling kiri 18 sudah dipinjam 1 derajat, tinggal 17. 17 kurangi 4 derajat, maka 13 derajat. Gitu ya. Diamati lagi baik-baik, caranya hampir sama seperti menjumlahkan jam, menit, Lanjut detik di bahasan yang nomor SD. 3, yakni jenis-jenis sudut. Ini gampang sekali ya, kalian tinggal baca teorinya. Sudut tumpul, yakni sudut-sudut yang besarnya lebih dari 90. Sudut lancip, sudut yang besarnya kurang dari 90. Jadi contohnya seperti 30, 45, 55. Pokoknya semua yang di bawah 90 derajat adalah sudut lancip. Sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Terakhir sudut refleks, yaitu sudut-sudut yang besarnya di antara 180 sampai 360 derajat. Lanjut ke bahasan nomor 4. Nah, ini ya yang sudah mulai perhitungan, tolong diperhatikan. Hubungan antar sudut yang pertama, sudut saling berkomplement atau berpenyiku. Sudut-sudut yang saling berkomplement atau berpenyiku besarnya adalah 90 derajat. Jadi dari judulnya sudah kelihatan ya, karena dia bentuknya siku-siku, maka berapapun sudut yang di dalam berapapun sudut kecil-kecilnya di dalam sudut itu, kalau dijumlahkan pasti hasilnya 90 derajat. Coba dilihat gambarnya, di situ ada sudut siku-siku dibagi menjadi dua, yaitu sudut A dan sudut B. Jika dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Sebagai contoh, diketahui sudut siku-siku A, B, C. Kemudian ada lagi pembaginya, yaitu sudut garis BD, garis BE. Jadi total ada 3 sudut kecil di situ. Perhatikan, tentukan berapakah besar sudut DBE dan sudut EBC. Nah, sesuai teori ya, bahwa sudut yang saling berkomplement itu jumlahnya harus 90 derajat. Jadi cara mengerjakannya mudah. Sudut-sudut yang kecil-kecil itu tinggal dijumlahkan. Jadi 30 derajat ditambah X derajat ditambah 2X derajat, hasilnya harus 90 derajat. Kita lihat di perhitungannya ya. Nah, di sini kan 30 tambah X tambah 2X sama dengan 90. Pakai aljabarnya lagi. X tambah 2X sama dengan 90 derajat. Karena 30 ini bukan variabel, maka kita pindah ruas. Pindah ruas dari plus jadi min. Jadi kita ke baris bawahnya, X tambah 2X 3X sama dengan 60 derajat. Maka X derajat sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20 derajat. Kita kembali ke soal. Nah, soal sudut DBE kan tadi X derajat saja. Jadi DBE sama dengan 20 derajat. Sedangkan EBC 2X, artinya 2 dikali 20 derajat sama dengan 40 derajat. Gitu ya. Jadi untuk hubungan antar sudut ini sudah mulai lagi dipakai materi yang terdahulu, yakni perhitungan aljabar. Berikutnya kita masuk materi yang terakhir ya untuk sesi ini, yakni sudut yang saling bersuplemen atau berpelurus. Seperti yang kalian ketahui, nah sudut-sudut yang saling bersuplemen atau berpelurus itu besarnya 180 derajat. Sudut berpelurus seperti yang kalian ketahui dikenal juga dengan sudut setengah lingkaran. Maka sebanyak apapun sudut lurus itu dibagi menjadi beberapa bagian sudut kecil-kecil, kalau dia dijumlahkan hasilnya pasti 180 derajat. Coba dilihat gambar ini ya. Nih, di sini ada garis lurus sebagai sudut lurusnya, kemudian dibagi menjadi beberapa sudut kecil, yakni sudut A, sudut B, dan sudut C. Maka sesuai teori, A derajat tambah B derajat tambah C derajat, hasilnya harus 180. Kenapa? Karena dia merupakan sudut yang saling bersuplemen atau berpelurus. Langsung ke contoh soal ya. Diketahui sudut lurus ABC, kemudian ada sudut-sudut kecil lagi, sudut ABE 20 derajat, ada sudut EBD 5X derajat, dan sudut DBC. Nah, seperti yang kalian ketahui, meskipun sudut DBC tidak diketahui besar sudutnya berapa, tapi karena disitu ada tanda siku-siku, otomatis berapa derajat? Ya, betul. DBC pasti 90 derajat karena dia merupakan sudut siku-siku. Pertanyaannya adalah tentukan berapakah besar sudut EBD. Caranya mudah. Seperti yang sudut berpenyiku tadi ya, tinggal jumlahkan semua sudut yang kecil-kecil yang menjadi bagian dari sudut lurus itu, dijumlahkan hasilnya harus 180. Jadi perhitungannya mudah, tinggal pakai perhitungan aljabar. Kita mulai ya, dari kiri ke kanan. Dari kiri ada 20 derajat, sebelahnya ditambah 5x derajat, sebelahnya meskipun kosong, kalian harus punya
pengetahuan bahwa sudut siku-siku itu besarnya pasti 90 derajat. Jangan sampai terkecoh tidak menuliskan angka di situ ya. Jadi 20 tambah 5x tambah 90 sama dengan 180 derajat. Jadi di sini kita sendirikan yang aljabar ya, karena yang punya variabel hanya 5x, maka 5x kita taruh di ruas kiri, selebihnya kita pindah ke ruas kanan. Jadi 20 dan 90 dirubah di ruas kanan menjadi negatif. Maka 5x derajat sama dengan 180 kurang 20 kurang 90 derajat. Jadi 5x sama dengan 70 derajat. X sama dengan 70 derajat dibagi 5. Maka x derajat sama dengan 14 derajat. Nah, ini belum selesai karena pertanyaannya kan berapakah sudut EBD? EBD di sini berapa? Nah, ini EBD di sini kan 5x ya. Jadi x tadi ketemu 14, maka berapakah EBD? 5 dikali 14 sama dengan 70 derajat. Atau sampai sini tadi sudah boleh ya, sudah ketemu hasilnya sampai sini. 5x kan sama dengan sudut EBD. Berarti 5x sama dengan 70 derajat. Selesai, semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.